Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azara Pradani dari kelas TIE dengan NIM 122230198. Di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan studi kasus simulasi sistem industri menggunakan ProModel. Terdapat dua studi kasus yang akan saya selesaikan. Berikut merupakan studi kasus yang pertama. Ini merupakan studi kasus yang pertama mengenai PT Nusantara dengan perusahaan yang bergerak bidang manufaktur berupa binder atau loose leaf. Dengan proses produksinya adalah seperti ini. Kemudian kita masuk aja ke promodelnya langsung. Kita buat baru. Di sini sesuai dengan ketentuannya, time unitnya menit dan distance unitnya feet. Sini kita masukkan menit dan juga feet. Kemudian kita oke. Kita build dengan location. Yang pertama, lokasi yang pertama itu di sini kita bisa menginputkan semua informasi yang sudah kita dapatkan dari soal atau dari studi kasusnya. Di sini bisa kita inputkan terlebih dahulu mengenai proses produksinya yang dimulai dari gudang bahan baku sampai dengan gudang plastik jadi. Nah, di sini bisa kita tambahkan gudang bahan baku, kita gambarkan dengan grafiknya ini. Kita misalkan gudang bahan baku itu seperti ini. Kita anggaplah ini sebagai gudang bahan baku. Jangan lupa kita beri nama buku. Di bagian sini juga kita beri nama dengan klik teks, kemudian kita klik ini. Oke, selanjutnya kita kliknya kembali untuk membuat SK baru. SK yang kedua itu adalah peleburan. Peleburan di sini bisa kita gambarkan dengan LED ini. Jangan lupa kita beri nama juga peleburan. Sini juga kita beri nama peleburan. Oke. Nah, SK selanjutnya itu adalah pencetakan. Kita ibaratkan pencetakan itu ini pencetakan. Anggaplah ini pencetakan. Masukkan pencetakan. Kita tuliskan juga namanya. Setelah pencetakan adalah finishing. Finishing itu kita masukkan finishingnya ini. Finishing. Nah, kemudian yang terakhir adalah gudang plastik jadi. Kita masukkan gudangnya ini lagi aja. Gudang plastik. Oke. Nah, di sini berdasarkan informasi di studi kasus, kita juga masukkan kapasitasnya. Di mana kapasitasnya itu bahan baku pertama kali datang di gudang berkapasitas 50 unit. Yang artinya di gudang bahan baku itu ada 50. Nah, untuk inputnya itu 50, yang artinya outputnya itu juga harus 50, karena bahan baku yang masuk itu untuk 50 unit. Berarti kita harus bisa menghasilkan 50 unit. Jadi outputnya itu di gudang plastik jadi juga 50. Nah, untuk penggambaran lokasinya itu sudah. Lanjut kita masuk ke
bagian build lagi, kita mulai ke entities. Entities itu materialnya. Jadi di sini kita bisa pilih materialnya. Di soal itu terdapat uh, kedatangan bahan baku plastik. Nah, berarti bahan baku yang kita gunakan adalah plastik. Ini misal kita klik raw materialnya, kita anggap ini plastik. Karena di soal itu tidak ada ketentuan, kita bisa kira-kira aja, kita dimensinya itu kita buat 15, terus untuk colornya biar seperti itu. Terus tinggal kita oke, gitu ya. Untuk speednya dan state-nya itu kita biarkan. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke bagian proses. Ini merupakan bagian processing. Ini merupakan bagian proses yang dimana yang awal itu entitasnya itu kita masukkan plastik dan lokasi awalnya itu ada di gudang bahan baku. Karena proses awal itu ada di bahan baku. Operasinya di sini tidak ada operasi karena dari gudang bahan baku itu langsung masuk ke peleburan. Jadi outputnya itu masih sama, plastik, dan destinasinya itu ada di peleburan atau SK peleburan di sini. Terus kemudian kita masukkan move logic. Move logicnya itu waktu handlingnya atau waktu transfernya. Di sini bahan baku dibawa ke proses peleburan dengan waktu transfer sebesar 1,5 menit. 1,5. Jadi kita masukkan waktunya itu 1,5 menit. Move for 1,5 menit. Udah. Nah, setelah itu kita masuk ke proses yang kedua. Proses yang kedua entitasnya itu masih sama, yaitu plastik. Lokasinya itu dari yang sebelumnya, yaitu peleburan. Peleburan di lokasi peleburan ini terjadi operasi. Tentunya sini dan diproses selama 6 menit pada proses peleburan. Berarti ada terjadi operasi selama 6 menit. Di sini kita bisa masukkan operasinya. Kita build, kita pilih yang wait karena kita artinya kita menunggu dari selama 6 menit untuk proses operasi tersebut. Kita masukkan 6 menit dengan paste dan kita masukkan. Kemudian outputnya itu sama, yaitu masih plastik juga bahannya. Destinasi yang selanjutnya setelah proses peleburan adalah pencetakan. Kita pilih pencetakan. Nah, untuk move logicnya dari peleburan ke pencetakan itu membutuhkan waktu transfer selama 1 menit. Jadi kita masukkan waktu transfernya itu selama 1 menit. 1 menit. Nah, cukup. Setelah itu lanjut ke proses yang selanjutnya, yaitu entitasnya masih sama plastik. Sekarang lokasinya ada di pencetakan, SK pencetakan. Nah, di sini SK pencetakan itu memiliki waktu proses yang berbeda-beda untuk setiap produknya. Jadi, waktu prosesnya itu ada di tabel. Nah, kemudian tabelnya itu sudah saya masukkan ke dalam Excel yang di mana ini nanti, angka-angka ini nanti akan kita telusuri. Dia itu menggunakan distribusi apa? Sehingga nanti bisa kita masukkan ke dalam promodelnya. Caranya itu kita bisa lihat di bagian start feed ini, dan kita pastekan saja angkanya, kita masukkan, dan kita pilih auto feed. Di sini untuk distribusinya kita pilih yang on-bound biar tidak ada batasan, terdapat batasannya. Terus kita oke. Nah, di sini muncul uh, distribusinya yang dimana dia itu hijau semua atau do not reject semua. Harusnya kita pilih yang hijau, tapi karena ini tiga-tiganya hijau semua, kita pilih rank yang tertinggi, yaitu distribusi normal dengan angka 2.9,0.989. Oke, kalau sudah, kita bisa masukkan ke operasi. Di bagian operasi kita pilih build. Nah, bedanya di sini itu kita perlu memasukkan distribusinya. Kalau yang tadi kita langsung masukkan, kalau di sini kita pilih distribusinya atau logic elemennya yang distribusi function. Nah, kita masukkan distribution functionnya itu adalah normal, yang dimana di sini itu kita masukkan angkanya tadi yaitu 2,9 dengan standar deviasi yaitu 0,0.989. Kemudian kita klik return. Kemudian kita pastekan saja. Nah, dia akan otomatis masuk untuk operasinya.
Selanjutnya untuk outputnya sendiri itu masih sama, yaitu plastik. Nah, destinasi selanjutnya setelah proses pencetakan ini adalah finishing. Dengan move logicnya itu dari pencetakan ke finishing selama 1 menit. Move logicnya kita masukkan 1 menit. Oke, nah selanjutnya proses selanjutnya itu ada masih sama titiknya plastik, lokasinya itu ada di bagian finishing. Nah, di finishing ini itu diproses selama 3 menit. Nah, berarti operasinya itu di sini selama 3 menit, 3 menit. Dengan outputnya yang sama, plastik, dan destinasi selanjutnya adalah gudang plastik jadi. Nah, untuk waktunya sendiri ke gudang plastik jadi itu adalah 2 menit. Kita masukkan, berapa tadi? 2 menit. 2 menit. Wait for 2 minutes. Oke, nah sudah. Nah, setelah seperti ini, prosesnya itu belum selesai karena kita belum memasukkan em, mengeluarkan dari prosesnya atau perlu kita exit. Nah, kita akan satu proses lagi. Kita masukkan plastik, lokasinya yang terakhir ada di gudang plastik jadi, dan operasinya nggak ada. Outputnya itu adalah plastik, destinasinya itu kita pilih yang exit, biar produknya keluar. Nah, seperti itu. Jika sudah, sekarang kita masuk ke bagian arrivals. Karena tadi di soal itu terdapat sebuah aturan yang dimana dia itu pada dua benda tersebut terdapat dua bagian, yaitu bagian plastik dan bagian besi. Nah, di sini disebutkan kedatangan bahan baku plastik terjadi setiap 10 menit sekali sebanyak 4 kali kedatangan. Dan setiap kedatangan terdapat 4 unit bahan baku. Nah, artinya untuk kedatangannya ini kita bisa masukkan bahan bakunya tadi tentu saja plastik, lokasi kedatangannya itu ada di gudang bahan baku. Nah, kuantitinya atau banyaknya itu ada 4 tadi. Setiap, setiap kedatangan itu ada 4. Nah, untuk occurrence atau um, apa ini sebanyak 14 kali kedatangan, frekuensi kita tulis 14 dengan frekuensi setiap 10 menit. Kita tulisnya 10 karena kita tadi udah men-settingnya 10 menit. Nah, oke, sudah. Nah, sekarang untuk lokasi entities, processing, dan arrivalnya sudah, tinggal kita rapi-rapikan saja. Nah, setelah itu bisa kita running. Kita option dulu, di mana kita atur runtime-nya itu kita 8 jam, karena di sini 8 jam kerja dalam satu hari. Kemudian di sini kita tulis 8 jam, di mana number of replication-nya kita isi 1. Terus kita klik run. Kita save dulu. Studi kasus 1. Nah, sekarang kita bisa ngelihat result atau hasil dari simulasi tadi yang kita masukkan. Hasilnya seperti ini. Oke, mungkin sekian untuk studi kasus 1. Nanti akan saya lanjutkan untuk studi kasus yang kedua. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk studi kasus yang kedua. Studi kasusnya adalah sebagai berikut. Untuk perusahaan yang masih sama, PT Nusantara, yang dimana di sini itu setelah kita memproduksi pada bagian plastiknya, kita di sini produksi pada bagian besinya. Nah, untuk proses produksinya adalah sebagai berikut. Seperti yang studi kasus 1 tadi, kita bisa mulai langsung di pro modelnya. Studi kasus 2. Nah, awalnya kita mulai dari lokasinya terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan gambar lokasinya terlebih dahulu. Untuk lokasinya seperti ini, tapi ada highlight di mana di bawah itu
untuk menghindari penumpukan, setelah proses pemotongan ini adanya buffer. Jadi kita mulai gambaran terlebih dahulu. Untuk yang awal adalah kedatangan besi. Di sini kita gambarin pakai truk. Kita ubah kedatangan. Jangan lupa kita beri nama juga. Selanjutnya itu kita pakai conveyor input. Conveyor itu kita bisa tambahkan untuk conveyornya ini. Conveyornya itu nggak perlu kita kasih nama, di sini kita kasih nama conveyor input. Kemudian SK pemotongan. Pemotongan kita masukkan di sini. Setelah pemotongan ada perakitan. Perakitan. Setelah perakitan, finishing. Setelah finishing ada conveyor output lagi. Setelah finishing kita masukin conveyor. Selanjutnya adalah gudang besi. Gudangnya kita pakai Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa setelah proses pemotongan dan antara proses pemotongan dan perakitan itu ada buffer. Buffer. Jadi perlu kita gambarkan misal pakai kardus ini antara proses pemotongan dan perakitan. Anggaplah di sini. Kita taruh buffernya di sini. Seperti ini. Nah, untuk lokasinya seperti ini. Jadi udah menggambarkan untuk lokasinya. Selanjutnya kita masuk ke entities-nya, di mana entities yang di sini itu adalah besi, mendatangkan besi. Jadi kita menggunakan bahannya itu besi. Kita masukkan, kita gunakan yang barrel ini, kita masukkan besi. Nah, selain entities, sekarang kita masuk ke proses processing-nya.
Jadi untuk prosesnya itu kita bisa mulai dari ini besi yang datang sementara di gudang kedatangan dengan kapasitas 100 unit. Nah, itu kita jangan lupa masukkan untuk kapasitasnya. Jadi, untuk kapasitas dari em, gudang kedatangan itu adalah 100. Nah, untuk konveyornya sendiri itu kapasitasnya 15 unit. Konveyor awal itu 15 unit. Kemudian untuk yang lainnya itu satu buffernya itu kita uh, ini infinite dan buffernya itu juga infinite. Nah, untuk gudang besinya itu pastinya 100 juga. Karena inputnya itu sama dengan output. Nah, baru kita masuk ke proses tadi. Nah, di proses ini kita mulai dari gudang kedatangan dibawa ke mesin konveyor dengan transfer 0,3 menit. Jadi kita bisa masukkan ininya itu adalah besi, lokasinya itu di gudang kedatangan, operasinya itu di sini nggak ada operasi, dan outputnya itu adalah besi itu sendiri, destinasinya itu di konveyor. Nah, waktunya itu adalah 0,3 menit kan tadi, berarti kita masukkan move for 0,3 menit. Astaga. Oke, selanjutnya adalah dari proses selanjutnya. Entitasnya itu juga tetap besi, lokasinya itu dari konveyor input, operasinya di sini dari konveyor input itu pada proses pemotongan besi menjadi. Nah, konveyor yang 15 unit membawa jarak. Nah, setelah itu di sini di conveyor itu nggak ada operasi dan outputnya itu besi juga destinasi selanjutnya itu ada di pemotongan. Dan move logicnya itu di sini nggak ada waktunya ya, jadi kita kosongin saja. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu dari conveyor input ke proses di pemotongan. Jadi sekarang kan posisinya ada di pemotongan. Nah, prosesnya di pemotongan itu, pada proses pemotongan besi dipotong menjadi 3 bagian dalam waktu proses 3 menit. Berarti di sini ada operasi, yaitu menunggu operasi selama 3 menit. Nah, untuk outputnya sendiri itu mas besi. Destinasi selanjutnya itu setelah pemotongan itu ada dua. Jadi di sini ada perakitan dan juga buffer. Nah, yang awal itu kita masukkan dulu ke perakitan. Ke perakitan dengan move logicnya itu sudah kemudian juga proses perakitan dengan waktu transfer 0,5 menit. 0,5 menit. 0,5 menit. Oke. Nah, untuk yang kedua, dari proses pemotongan itu juga masuk ke proses ke buffer. Berarti artinya kita di sini menambahkan satu lagi untuk ini besi. Destinasinya itu adalah buffer dengan waktu dari besi dari proses pemotongan ke buffer adalah 0,3 menit. Move logicnya itu adalah 0,3 menit. Nah, di sini. Oke, nah terus setelah itu di sini ada lagi.
Pada proses pemotongan besi dipotong ukuran menjadi 3 bagian dengan waktu proses 3 menit. Nah, yang artinya di bagian sini first row-nya itu adalah 3 karena dia dipotong jadi 3. Pemotongan potong jadi 3 seperti itu. Nah, di sini udah 2 kan ininya. Oke. Selanjutnya, entitasnya itu masih tetap besi. Sekarang kita jangan lupa yang dari buffer itu juga menuju ke perakitan. Artinya lokasinya sekarang itu lagi ada di buffer. Nah, yang di buffer itu dia dia di sana nggak ada proses operasi. Jadi kita kosongin untuk outputnya masih sama besi dan destinasi selanjutnya adalah di perakitan. Nah, untuk waktunya sendiri dari buffer ke perakitan itu adalah 0,2 menit. 0,2 menit. Oke, nah sekarang kan sudah mengumpul semua di perakitan. Kita lanjutkan lagi untuk proses dari perakitan. Entitasnya kita masukin, lokasinya sekarang ada di perakitan. Nah, di perakitan ada operasi apa? Di sini ada titik kemudian di bawah perakitan dengan waktu transfer sebesar 0,5 itu tadi dari yang pemotongan. Nah, proses perakitan sendiri makan waktu distribusi uniform 6,7 yang artinya berarti di sini langsung kita masukkan saja untuk distribusi uniformnya. Kita pilih weight dengan alt function kita cari yang distribusi uniform. Nah, di sini kita bisa masukkan mean-nya itu 6 dan half range-nya itu 7. Terus kita return weight uniform 6,7. Kita paste. Dia udah masuk weight uniform 6,7 sesuai dengan soalan. Kemudian besi yang sudah dirakit disediakan finishing dengan waktu proses ini dan waktu transfer dari perakitan 1,2 menit. Jadi di sini kita destinasinya itu ke finishing dengan waktu transfernya 1,2 menit. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi. Entitasnya masih sama, besi, kemudian lokasinya sekarang ada di finishing. Nah, di finishing ini ada proses selama 2 menit. Jadi kita masukkan waktu operasinya 2 menit. Outputnya itu sama besi. Nah, untuk kemudian dari finishing, ditransfer ke conveyor output dengan waktu 1,5 menit. Kemudian menggunakan conveyor dengan kecepatan 60 km besi dibawa ke gudang sementara berjarak 20. Nah, di sini berarti dibawa ke conveyor output. Move logicnya itu di sini nggak ada move logic ya untuk di setelah di finishing bisa transfer ke conveyor output dengan waktu dari finishing ke conveyor output itu adalah waktunya 1,5 menit. 1,5 menit. 1,5 menit. Oke, nah, oke sudah. Setelah itu, kemudian dengan menggunakan conveyor kecepatan. Sementara yang dan proses finishing conveyor dan kemudian semuanya tersebut kapasitas tak terbatas. Oke, nah setelah dari conveyor output, kita lanjutkan lagi. Kan sekarang dia ada di conveyor output ya. Untuk operasinya itu nggak ada, outputnya itu masih sama, destinasi selanjutnya adalah gudang besi. Move logicnya itu nggak ada. Nah, lanjut lagi. Untuk yang proses terakhirnya itu ada dari gudang besi, operasinya nggak ada. Besi, kemudian key exit. Move logicnya juga nggak ada, ya kan? Kita pastikan setelah di finishing besi ditransfer ke conveyor output dan waktu ini. Kemudian dengan menggunakan conveyor kecepatan dua gudang sementara berjarak dari proses finishing. Conveyor dan gudang. Nah, oke, sudah. Nah, pastikan semuanya itu sudah termasukkan dalam proses membuat tempat penampungan buffer. Oke.
Oke, nah sekarang untuk bagian proses sudah. Lanjut untuk arrivals atau kedatangan. Di sini kita balik lagi ke kedatangan. Yang di mana eh, kedatangan besi itu sebanyak 20 kali dengan jeda waktu 15 menit setiap kali kedatangannya dan datang dengan 2 unit di setiap kedatangannya. Yang artinya entitasnya itu besi, lokasinya itu di gudang kedatangan itu, entit kuantitinya itu adalah 2 dengan occurrence atau berapa kali kedatangannya itu ada 20 kali dengan 15 menit setiap kedatangannya. Seperti itu. Nah, terus kita bisa pastikan build entities dan juga entities-nya udah, processing-nya juga sudah, arrivals-nya juga sudah. Nah, setelah ini bisa kita save. Studi kasus 2. Nah, baru deh kita bisa mulai running. Kita pilih rantainya itu 8 jam. Bisa kita number of replication-nya kita pilih 20. 10. Kita pilih 10 kali. Terus kita klik run. Di sini terdeteksi run-nya udah 8, 9, dan 10 kali. Untuk result-nya kita bisa lihat semuanya. Oke. Nah, di sini ada result. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.